Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Donaki, mahasiswa dari Universitas Institut Bisnis dan Informatika atau bisa disingkat dengan IBIKA, Kosgoro 1957. Saya mengambil prodi Sistem Informasi dengan kelas karyawan dengan nomor NPM 06 2023 4006. Oke, pada kesempatan kali ini di sini saya akan membawakan sebuah ulasan terkait tugas dengan mata kuliah dasar sistem operasi. Tugasnya ialah review jurnal yang sudah ada di buku. Jurnal ini saya akan membahas mengenai karya ilmiah berjudul Implementasi Cloud Computing berbasis Ubuntu Server menggunakan Nextcloud sebagai media penyimpanan data di CV Raja Wali Putrijaya yang ditulis oleh Muhammad Yasir, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Ar-Ramin. Di sini saya udah terbuka ya di layar kalian semua. Di sini saya akan klik jurnal yang saya pilih untuk saya terangkan di review kali ini. Ini judulnya yang baru saya baca ya, implementasi cloud computing berbasis Ubuntu server menggunakan Nextcloud sebagai media penyimpanan data di CV Raja Wali Putrijaya. Oke, langsung saja. Ini bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi yang sangat cepat telah memberikan manfaat banyak untuk kemajuan dalam berbagai bidang. Termasuk kemajuan dalam bisnis, sangat penting bagi manusia untuk menggunakan teknologi untuk membantu menyelesaikan tugas. Untuk menjadi pengguna teknologi, manusia harus menggunakan teknologi saat ini dan yang akan datang. Sebagai contoh, penyimpanan data yang awalnya dilakukan melalui percetakan kertas telah beralih ke penggunaan data komputerisasi. Dengan informasi disimpan di dalam hard disk komputer, evolusinya mencakup perubahan dari penggunaan disket dan flash disk hingga mencapai teknologi SSD pada saat ini. Perkembangan teknologi yang pesat telah membawa kita memasuki era komputerisasi. Revolusi terbesar sejak ditemukannya komputer dan internet adalah kemampuan yang luar biasa dalam penyimpanan data. Setiap orang bisa menaruh file-file di berbagai rak-rak, laci, dan lemari. Menyimpan data merupakan faktor paling krusial dalam teknologi komputer. Pada awalnya, perangkat penyimpanan data dimulai dengan penggunaan disket, kemudian berkembang menjadi CD dan DVD. CD dan DVD dianggap sebagai konsep penyimpanan data yang paling sederhana, namun relatif rentan terhadap kerusakan, seperti tergores, terbakar. Banyak pengguna awam yang kerap mengalami keluhan terkait virus setelah menggunakan USB flash disk. CV Raja Wali Putrijaya yang beralamat di Jalan Tuan Nyak Arif, Lurada, Kota Banda Aceh. Pada saat pengolahan data masih terkendala oleh keterbatasan ruang penyimpanan. Hal ini tentu memerlukan investasi di waktu dan tenaga yang signifikan. Oleh karena itu, penerapan teknologi komputasi berbasis internet lebih difokuskan pada proses implementasi sistem yang mudah dan tidak memakan banyak waktu atau tenaga. Urgensinya dalam pengamanan dan data tercermin melalui peran krusial backup sebagai langkah utama dalam mencegah kehilangan data. Namun, pada kenyataannya, CV Raja Wali Putrijaya sering mengalami kehilangan data akibat virus dari flash disk yang terinfeksi, penghapusan data tidak sengaja, dan kerusakan pada sistem operasi. Jumlah data yang diolah dan disimpan dalam sistem terus meningkat seiring waktu berjalan, sehingga diperlukan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Peningkatan kapasitas penyimpanan ini
mengakibatkan peningkatan jumlah pekerjaan yang diperlukan, biaya perawatan dan biaya perawatan biaya perawatan perangkat keras yang terkait. Cloud computing juga dikenal sebagai komputasi awan, adalah gabungan pengembangan berbasis internet sebagai media pengiriman disebut cloud computing. 3 model pengiriman cloud computing berbeda. Yang pertama, SaaS atau bisa dibilang software as a service, yang merupakan layanan cloud dalam bentuk perangkat lunak. Yang kedua, PaaS, yang merupakan layanan cloud dalam bentuk platform yang dapat digunakan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Dan yang ketiga, IaaS, yang merupakan layanan cloud yang dibangun sesuai dengan kebutuhan pengguna. Layanan ini menawarkan fleksibilitas, memungkinkan pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun melalui jaringan internet yang tersedia. Kapasitas yang diberikan oleh cloud untuk pengguna yang menggunakan perangkat lunak sebagai cloud cukup besar, sehingga memungkinkan penyimpanan data tanpa menghabiskan kapasitas memori komputer. Sebagai pengguna layanan cloud umum seperti Google Drive, Dropbox, OneDrive, dan sejenisnya, menyimpan data pribadi secara keseluruhan atau berkelanjutan akan mengakibatkan biaya yang lebih tinggi karena memerlukan langganan penyimpanan yang berlanjut. Menggunakan cloud yang tidak berbayar dapat menjadi kerugian bagi pengguna, terutama jika kapasitas penyimpanannya terbatas, yang menjadi masalah bagi pengguna dengan file berukuran besar. Pilihan private cloud menjadi cara untuk memiliki kapasitas penyimpanan yang besar tanpa perlu berlangganan dan dapat ditambahkan sesuai kebutuhan pengguna. Berdasarkan permasalahan di atas, maka melalui penelitian ini, peneliti mengimplementasikan cloud computing berbasis Ubuntu Server menggunakan Nextcloud sebagai media penyimpanan data. Poin B, rumusan masalah. Dengan merujuk pada paparan latar belakang di atas, masalah yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana implementasi cloud computing berbasis Ubuntu Server menggunakan Nextcloud di CV Raja Wali Putrijaya sebagai media penyimpanan data. Yang kedua, bagaimana pengujian performa server cloud computing menggunakan Nextcloud di CV Raja Wali Putrijaya sebagai media penyimpanan data. Poin C, tujuan dan manfaat penelitian merujuk pada rumusan masalah yang telah dijelaskan. Tujuan dari kajian ini adalah poin pertama, tujuan penelitian. Adapun tujuan-tujuan dari penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, menerapkan infrastruktur cloud computing berbasis Ubuntu Server untuk meningkatkan efisiensi penyimpanan dan akses data di CV Raja Wali Putrijaya dan mengevaluasi kinerja Nextcloud sebagai platform penyimpanan data dalam lingkungan cloud, termasuk kecepatan akses, kehandalan, dan skalabilitasnya. Yang kedua, meningkatkan kecepatan akses data dan kemampuan kolaborasi antara pengguna CV Raja Wali Putrijaya dengan menggunakan fitur-fitur khusus Nextcloud. Poin kedua, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan maupun perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut. Poin 1.1, manfaat teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu yang pertama, memberikan sumbangan pemikiran bagi setiap perusahaan untuk memanfaatkan dan mengembangkan teknologi dengan baik, khususnya dalam penyimpanan data. Yang kedua, sebagai bahan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan media penyimpanan data. Poin 1.2, manfaat praktis.
Cara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut. Yang pertama, dapat menambah wawasan dan pengalaman kepada peneliti dan membaca tentang media penyimpanan data. Yang kedua, sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan arsip dan dokumen di perusahaan agar lebih rapi dan aman. Yang ketiga, dapat sebagai media sharing file antar karyawan perusahaan. Poin D, kajian terdahulu. Kajian terdahulu adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain untuk menghasilkan temuan empiritis. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini, tujuan dari kajian terdahulu ini adalah agar peneliti dapat melihat dan membandingkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Tabel 1.1, penelitian terdahulu yang relevan. Di sini ada penulis, namanya itu Saidi Ramadan Siregar, tahun 2021 dengan judul Build Data Backup with Cloud Based Infrastructure as a Service atau IaaS, konsep Anbadi Dharma University. Perbedaan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti membangun data backup dengan konsep infrastruktur sebagai layanan IaaS atau IaaS menggunakan Nextcloud di Universitas Budi Dharma. Ya, di sini kalian bisa lihat ya. Di sini namanya itu M. Jasutra Wijaya dan Timur Dali Purwanto. Tahun penelitian di 2021. Judulnya itu simulasi rancang bangun private cloud computing menggunakan Nextcloud di Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang. Perbedaan penelitiannya, pada penelitian ini Nextcloud digunakan untuk simulasi rancang bangun private cloud computing di Dinas Pemerintah Kota Palembang. Nah, di sini ya, apa namanya? Kalian bisa lihat juga penelitian-penelitian dari yang lain. Penelitian yang lain ini sangat berbeda untuk penggunaan Nextcloud. Di sini ada untuk sebuah sekolah menengah kejuruan. Ada juga di sini untuk teknologi dasar. Nah, di sini penelitian yang ini dia menggunakan Proxmox. Proxmox ini seperti virtual machine ya, kayak VirtualBox atau VMware sebagai platform untuk virtualisasi pada penelitian yang ini. Oke, lanjut. Di poin E, definisi operasional. 1. Pengertian cloud computing berbasis Ubuntu server. Cloud computing adalah model komputasi di mana sumber daya seperti prosesor, daya komputasi, penyimpanan, jaringan, dan software digabungkan dan diberikan sebagai layanan melalui jaringan internet melalui protokol akses remote. Oke, di sini kalian bisa lihat ya. Singkatnya, Ubuntu adalah sejenis sistem operasi yang berbasiskan Linux Debian dan didistribusikan sebagai perangkat lunak sistem operasi yang bebas. Perusahaan Afrika Selatan, Kanokial Ltd, mendukung Ubuntu. Selain itu, nama Ubuntu berasal dari filosofi Afrika Selatan yang berarti kemanusiaan kepada sesama. Meskipun Ubuntu dimaksudkan untuk digunakan secara pribadi, itu juga tersedia sebagai sistem operasi server. Computing berbasis server Ubuntu mengandalkan sistem operasi Ubuntu Linux untuk mengelola sumber daya komputer yang dapat diakses melalui internet. Server Ubuntu, sebuah distribusi Linux, sering dipilih untuk lingkungan komputasi awan karena stabilitasnya, dukungan komunitas yang kuat, dan berbagai alat manajemen yang tersedia. Poin 2, Nextcloud. Nextcloud adalah platform cloud yang memungkinkan untuk menyimpan, berbagi, dan sinkronisasi file dari berbagai lokasi melalui peramban web atau aplikasi seluler. Platform ini juga memungkinkan kolaborasi file secara real-time, sinkronisasi file, dan enkripsi untuk meningkatkan keamanan file. Sangat cocok untuk layanan penyimpanan cloud. Nextcloud adalah aplikasi server cloud yang memungkinkan orang berbagi file dengan orang lain melalui tautan web. Yang ketiga, media penyimpanan data. Data sangat penting.
sehingga pemulihan diperlukan. Teknologi komputasi awan di mana data perusahaan disimpan di suatu penyedia layanan penyimpanan cloud memungkinkan pemulihan data sehingga proses pengolahan data dilanjutkan seperti sebelum bencana terjadi. Oke, lanjut ke poin bab 2, landasan teori. Poin A, teknologi. Istilah teknologi informasi mengacu pada semua teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan atau menyebarkan informasi. Teknologi informasi ini mencakup beberapa jenis komunikasi dan komputasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh, termasuk komputer, TV, peralatan rumah tangga, elektronik, dan perangkat genggam modern seperti ponsel. Information Technology Association of America memberikan penjelasan tentang pengolahan, menyimpan, dan penyebaran informasi vokal, bergambar, teks, dan numerik. Poin B, server. Fungsi utama sebuah server adalah untuk menerima permintaan jaringan yang masuk dan memproses permintaan atau permintaan serta mengirim data ke komputer lain melalui internet atau jaringan lokal. Dalam arsitektur client server, server adalah perangkat lunak komputer yang melayani permintaan dari perangkat lunak lain. Client memiliki kemampuan untuk bertukar data dan informasi dengan server. Meskipun klien dapat berjalan pada komputer yang sama, biasanya klien terhubung ke server melalui jaringan internet, WAN, MAN, atau LAN. Dengan kata lain, server adalah perangkat lunak yang menangani tugas tertentu. Namun, karena perangkat lunak server mengkoordinasikan jaringan ratusan atau ribuan klien, membutuhkan perangkat keras yang jauh lebih kuat daripada yang biasa dibeli konsumen. Perangkat keras yang mendukung perangkat lunak ini juga biasanya disebut server. Poin C, cloud computing, komputasi awan, juga dikenal sebagai cloud computing adalah sebuah model yang memungkinkan seseorang untuk ubiquitous dimanapun dan kapanpun. Menurut Purbo, cloud computing adalah suatu model komputasi di mana sumber daya seperti komputasi atau prosesor, penyimpanan jaringan, dan perangkat lunak diabstraksi dan disediakan sebagai layanan melalui jaringan internet dengan pola akses remote. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya topologinya. Application, platform, atau infrastruktur, sini ada server, desktop, atau PC ya, laptop. Di sini teman-teman juga bisa monitoring konten, sebuah konten ini bisa diupload ke dalam server dan bisa juga berkomunikasi ke server. Atau bisa juga digunakan untuk finance, keuangan, dan juga bisa menyimpan sebuah database atau antrian sebuah identitas, misalkan KTP, nomor induk karyawan, dan lain-lain. Object storage ini dia bisa memilih suatu penyimpanan apa yang mau disimpan dalam server. Seperti di sini juga ada telepon, komputer lagi, block storage. Ini seperti hard disk eksternal ya teman-teman. Atau ini jaringan ini ya sudah pasti pakai jaringan untuk bisa terasa bisa berkomunikasi ke server antara platform laptop, desktop atau PC, telepon atau tablet. Ini bisa melalui jaringan publik atau lokal. Ini menyesuaikan teman-teman saja. Oke, kita lanjut. Poin 1, karakteristik cloud computing. Menurut National Institute of Standard and Technology atau NIST, terdapat 5 karakteristik cloud computing yang digambarkan sebagai berikut. Ya, ini teman-teman bisa lihat ya topologinya.
Di sini ada on-demand self-service, broad network access, resource pooling, rapid elasticity, measure service, di tengah-tengahnya ada cloud computingnya teman-teman. Ya. Oke, di poin 1. Oke, ini on-demand self-service itu apa sih? Pengguna atau konsumen dapat secara sepihak melakukan kustomisasi yang diperlukan tanpa berbicara dengan karyawan penyedia layanan. Ini termasuk mengubah waktu server dan kapasitas jaringan. Yang kedua, broad network access. Kemampuan ini terhubung ke jaringan dan dapat diakses melalui mekanisme standar berbagai platform seperti ponsel, tablet, laptop, dan workstation lainnya. Oke, poin ketiga, resource pooling. Sumber daya komputasi penyedia layanan difokuskan untuk melayani banyak pelanggan melalui multi penyewaan yang memiliki berbagai sumber daya fisik dan virtual yang dapat diatur secara dinamis sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Poin 4, rapid elasticity. Kemampuan komputasi dapat disediakan dan diberikan secara fleksibel, terkadang secara otomatis untuk secara cepat memenuhi kebutuhan pelanggan. Bagi pelanggan, kemampuan ini terlihat tidak terbatas dan dapat diakses kapan saja. Oke, poin 5, measure service. Dengan menggunakan kemampuan pengukuran untuk mengukur kesesuaian tipe layanan, atau seperti penyimpanan, proses, bandwidth, dan akun user yang aktif, sistem code diatur secara otomatis dan sumber daya dapat dioptimalkan, baik penyedia layanan maupun pengguna layanan dapat melihat, mengontrol, dan melaporkan sumber daya secara terbuka. Poin 2, model infrastruktur cloud computing itu seperti apa sih? Nah, di sini menurut National Institute of Standard and Technology atau NIST, model pengembangan cloud computing digambarkan sebagai berikut. Ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Private cloud. Private cloud adalah infrastruktur cloud yang dibuat khusus untuk digunakan oleh satu organisasi yang terdiri dari berbagai unit bisnis. Ini dimiliki, dikelola, dan dioperasikan oleh organisasi pihak ketiga atau kombinasi keduanya dan dapat berada di lokasi yang berbeda. Poin B, community cloud, infrastruktur cloud komunitas dibuat untuk digunakan oleh komunitas organisasi yang memiliki kepentingan bersama. Poin C, public cloud, infrastruktur yang tersedia untuk umum digunakan penyedia layanan cloud publik berada di lokasi yang ditentukan oleh penyedia layanan cloud, apakah itu perusahaan, lembaga akademik, organisasi pemerintah, atau kemudian kombinasi dari semuanya. Poin D, hybrid cloud, infrastruktur cloud yang terdiri dari dua atau lebih infrastruktur cloud yang berbeda, atau private, community, atau public, tetap unik tetapi terikat pada standar atau paten teknologi yang memungkinkan portabilitas data dan aplikasi. Nah, di sini bisa lihat teman-teman ya, jenis-jenis layanan cloud computing ada SaaS, dua itu ya, yang kedua itu ada PaaS atau platform as a service. Oke. Yang ketiga ada IaaS, infrastruktur as a service. Oke, kita lanjut poin D, Nextcloud. Dengan kemampuan untuk bekerja baik pada server pribadi maupun di cloud. Nextcloud adalah platform cloud yang memungkinkan pengguna menyimpan, berbagi, dan mengakses file dari berbagai lokasi melalui perambahan web atau aplikasi seluler. Ini logonya teman-teman. Kalau di Google bisa kalian cari Nextcloud logonya. Oke, lanjut. Fitur utama Nextcloud. Poin A, file hosting dan sharing. Yang B, poin B, sinkronisasi file. Poin C, kolaborasi file. Poin B, enkripsi. Poin E, keamanan. Poin F, integrasi aplikasi. Ini bisa terintegrasi aplikasi apa saja. Office Online, G Suite, dan Slack. Ini memungkinkan pengguna untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi, teman-teman. Oke, keunggulan Nextcloud.
Kontrol atas data Nextcloud dapat diinstal baik pada server pribadi maupun di cloud, memberikan pengguna kendali penuh terhadap data mereka dan menjamin tingkat privasi yang lebih tinggi dan dibandingkan dengan layanan cloud dari pihak ketiga. Poin B, keamanan tinggi. Platform ini menawarkan fitur keamanan yang canggih, termasuk pengaturan akses, autentikasi dua faktor, dan pemantauan aktivitas untuk melindungi data dan file yang tersimpan. Poin C, enkripsi. Dukungan enkripsi end-to-end untuk file dan data yang disimpan oleh Nextcloud memungkinkan pengguna untuk meningkatkan keamanan file pribadi mereka dengan mengenkripsi file sebelum diunggah ke server Nextcloud. Poin D, kolaborasi file. Poin E, integrasi aplikasi. Poin F, open source. Poin G, dukungan. Ini dukungan komunitasnya sangat aktif ya teman-teman. Nextcloud menyediakan bantuan yang dapat diandalkan bagi pengguna yang membutuhkan dukungan dalam penggunaannya. Poin E di sini ada IP address teman-teman. Alamat IP adalah alamat yang digunakan untuk pertukaran data dengan komputer lain di jaringan internet dan merupakan identifikasi komputer yang dinyatakan sebagai angka biner 32 hingga 128 bit. Oke. Di sini teman-teman bisa menggunakan kabel koaksial. Oke. Bentukannya seperti ini teman-teman. Atau kabel unset wire atau ETP. Nah, ini contoh kabelnya. Ini kabelan ya teman-teman. Kurang lebih simbol-simbol seperti ini teman-teman. Ini ada terminator, artinya pemulaan atau akhir program. Dan ini garis alir, arah aliran program. Dan bentukan ini preparation, proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Konteks ini proses perhitungan atau proses pengolahan data. Dan bentukan ini input atau output data merepresentasikan input atau output data yang diproses atau informasi. Bentuk ini seperti ini maksudnya predefined proses atau proses. Rincian operasi berada di tempat lain. Bentuk seperti ini decision atau keputusan dalam program. Bentuk bulat seperti ini on-pack connector, penghubungan bagian flowchart yang ada pada satu halaman. Dan bentuk seperti ini off-pack connector menghubung bagian-bagian flowchart yang berbeda halaman. Dan yang tadi saya jelaskan itu adalah simbol-simbol flowchart ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke topologi jaringannya saja. Di sini ada internet, router, server. Di client satu itu bisa laptop, PC, atau tablet. Dan di sini juga ada client kedua. Ini sama ya teman-teman. Bisa laptop, PC, tablet, atau yang bisa berkomunikasi dengan server. Nah ini spesifikasinya teman-teman. ISO Linux Ubuntu Server 20.04 instalasi dan konfigurasi Apache dan MySQL. Yang ketiga software Nextcloud. Nah, perangkat keras yang dibutuhkan untuk spesifikasi Nextcloud ini teman-teman. Ini komputer server, spesifikasinya prosesor Intel Core i3, RAM 4GB, SSD-nya 100GB. Karena ini untuk penyimpanan data ya teman-teman, harus ya sebanyak mungkin. Kalau bisa ada backupnya juga selain Nextcloud yang utama, jadi ada Nextcloud backup. Jadi semisal Nextcloud yang utama lagi ada gangguan atau problem, yang backup bisa kita bisa dinyalain ketika dibutuhkan. Di sini ada mouse, keyboard, dan monitor. Dan juga dibutuhkan juga klien jaringan internet ya teman-teman. Ini mau lokal, mau publik, ini bisa disesuaikan teman-teman. Oke, masuk ke tahapan penelitian teman-teman. Mulai perancangan, analisis kebutuhan perangkat, implementasi sistem, instalasi sistem, konfigurasi sistem. Di sini ada uji coba, selesai, ya atau tidak teman-teman. Yang tadi saya jelaskan adalah diagram perancangan sistem cloud computing teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada cara penginstalannya teman-teman. Ini cara install Ubuntu servernya teman-teman. Di sini kita masuk ke pemilihan installer Ubuntu server.
Di sini kita pilih bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ini bisa disesuaikan teman-teman. Oke, lanjut. Pada installer tersebut, kita bisa memilih di paling atas installer update available. Oke, dan lanjut ke continue without updating. Oke. Nah, di sini ada konfigurasi keyboard, pilih down atau lalu tekan enter. Setelah itu pengaturan network. Jika menggunakan DHCP, langsung enter teman-teman. Cuman kalau memang IP-nya statik, yang teman-teman mau setting ini ya, mau di setting statik, jadi biasanya ada tampilan statik. Di sini masukin IP, bisa menyesuaikan teman-teman. Misalkan 192, 168, 1.50, 55, itu menyesuaikan ya teman-teman. Oke, langsung klik down, kita lanjut. Di sini bisa kita skip kalau memang di tempat teman-teman tidak ada proxy ya teman-teman. Cuman kalau memang ada, ini kita bisa input disesuaikan dengan HTTP proxy yang ada pada area teman-teman ini. Oke, kemudian akan tampil opsi storage configuration seperti gambar di bawah ini. Nah, ini teman-teman. Tadi yang spesifikasi yang pada jurnal ini kita menggunakan SSD 100 GB teman-teman. Nah, di sini langsung muncul teman-teman. Jadi kita bisa juga kok membagi partisinya. Misalkan untuk sistem Ubuntu-nya ini mau di 50 GB, ini bisa di pengaturan ini bisa disesuaikan teman-teman. Pilihnya custom storage layout. Oke. Nanti dipisah-pisahnya itu disesuaikan aja teman-teman. Langsung klik down. Oke. Lanjut. Nah, ini yang saya maksud tadi tuh ini apa namanya? Pembagian kapasitas dari 100 GB itu pengen dipecah ke apa aja, sistem kah atau only untuk data aja. Ini bisa disesuaikan teman-teman. Ini root boot di sini rootnya ini menggunakan 48 GB 996, bootnya ini 2 GB. Oke, langsung klik down shift. Nah, ini menyesuaikan teman-teman ya, namanya ini pengen dikasih nama apa, Raja Wali Putri Jaya, nama servernya ini bisa diisi dengan nama teman-teman atau bisa diisi admin ya, disesuaikan saja teman-teman. Atau server Nextcloud bisa, username-nya mau apa, Raja Wali atau apa, disesuaikan. Passwordnya ini kita harus input ya, karena ini dibutuhkan sekali ya teman-teman. Langsung klik down. Oke, tunggu proses instalasi hingga selesai. Oke. Setelah selesai, di sini ada pilihannya teman-teman untuk reboot now. Di sini ada tulisan install complete. Pastikan sudah komplit ya teman-teman. Kalaupun memang ada error, dia pasti akan tampil error-errornya di bawah sini ya teman-teman. Oke. Setelah reboot selesai, kita ketik sudo apt strip get update, kemudian enter. Ini untuk melakukan update terkait driver Ubuntu atau yang lainnya yang memang yang kita download ini versi 20.04 ya teman-teman tadi. Nah, makanya saya tadi bilang butuh password. Nah, ini kita langsung input password yang tadi kita gunakan tadi ya teman-teman. Dan pastikan update tidak terdapat error. Kalaupun ada error, pasti ada notifikasi yang ditampilkan pada layarnya teman-teman. Oke. Nah, ini tampilan yang sudah selesainya teman-teman ya. Oke. Lanjut kita setup Nextcloud-nya, atau kita setup dulu web server ya teman-teman. Di sini kita bisa jalankan sudo apt get install apache 2. Di sini untuk instalasi web server teman-teman. Kita install Apache terlebih dahulu, kemudian dengan menjawab Y atau yes ya teman-teman. Di sini kalau untuk Linux ketiknya Y atau N ya teman-teman.
Y itu tandanya yes, N itu ada tandanya no. Oke, lanjut dan pasti memasukkan kata sandi atau password ya teman-teman, agar proses dapat berjalan dengan lancar. Jika sudah selesai, maka Apache telah terpasang pada komputer. Oke, ini prosesnya teman-teman. Oke, lanjut kita install MySQL dengan kata perintah sudo apt min get install MySQL min server. Oke, selanjutnya, jika ada pertanyaan Y atau N, silakan pilih Y saja dan tunggu proses instalasi selesai. Oke, karena konfigurasi yang digunakan masih menggunakan bawaan, maka nama penggunaannya adalah root dan kata sandinya tidak usah diisi, teman-teman. Oke, setelah instalasi Apache dan MySQL selesai, selanjutnya install PHP dengan perintah sudo apt install php lib apache 2 min mood min php main SQL. Ini untuk database ya teman-teman. Oke, jika ada pertanyaan bisa dijawab dengan Y atau pilih saja diketik Y lalu enter. Tinggal tunggu instalasi selesai saja teman-teman. Lanjut kita install nih software Nextcloud-nya teman-teman. Pastikan tidak ada error ya yang tadi. Oke, kita lanjut ini. Ini tampilannya jika sudah selesai teman-teman. Oke, ini cara-cara instalasinya, kata-kata perintahnya. Ini teman-teman bisa mengikuti aja. Kemudian jangan lupa untuk diekstrak ya teman-teman yang sudah di-download ke var www.html. Oke, kita lanjut. Di sini poin 3, setelah melakukan ekstrak Nextcloud, lalu login ke database untuk membuat database Nextcloud dan usernya. Di sini ada kata perintahnya MySQL min u root dan min p, karena di sini passwordnya itu masih default ya teman-teman. Di sini lanjut kita create database, kita beri nama Nextcloud, lalu create user, beri nama Nextcloud, add localhost. Kalau memang teman-teman memiliki email, itu bisa diganti ini teman-teman, disesuaikan dengan identitas teman-teman. Identify B, nah Raja Wali ini kita bisa ubah menyesuaikan juga dengan kebutuhan kita. Grant all privilege on Nextcloud to Nextcloud at localhost. Nah ini kalau memang teman-teman ubah yang di sini, ini bisa disesuaikan juga yang di sini ya teman-teman, termasuk sama yang at localhost. Lanjut flash privilege, enter. Nah selanjutnya di poin 4 selanjutnya kita browsing Nextcloud dengan URL. Nah, ini bisa teman-teman lakukan di Chrome, Firefox, atau ya tergantung biasa menggunakan browser apa gitu. Nextcloud http // IP address ini, nah slash lagi Nextcloud, masukkan nanti tampilannya bakal seperti ini. Lanjut kita masukkan username dan password untuk admin dan klik install. Oke. Nah jika sudah selesai atau sudah sukses, tampilannya seperti ini teman-teman. Nah oke, kita lanjut, kita uji nih menambahkan user, masukkan IP address komputer server atau ketikkan URL. Nah, bisa diikuti dengan http // IP address / pada browser komputer klien, kemudian masuk sebagai admin dengan username yang tadi dalam jurnal ini adminnya itu username-nya admin, passwordnya itu root 123. Selanjutnya jika muncul seperti gambar di bawah ini, berarti login berhasil. Nah login berhasil tampilannya seperti ini di PC klien ya teman-teman pengujiannya. Oke, lanjut. Untuk menambahkan user atau pengguna bisa klik setting, lalu klik user, lalu isikan username, password, dan level dari pengguna, contoh bagian pengulangan atau bagian administrasi. Jika berhasil, coba login kembali menggunakan username baru yang telah ditambahkan tadi, lalu coba mengupload data. Nah, di percobaan kali ini
Ini nama user itu adalah Vita, passwordnya disesuaikan, email kalaupun memang ada boleh diisi, add user to group. Nah, ini kalau memang dia di divisi keuangan itu bisa kita create group ya teman-teman. Mau berapa nih kapasitasnya? 10 giga, 5 giga atau ya tergantung kebutuhan kita teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini kita uji upload data. Kita buka dulu next slotnya, kita upload. Ada di bagian atas teman-teman. Plus new, upload file atau buat folder. Ataupun memang mau kita buat text file. Ini text file itu seperti Notepad, Notepad plus plus itu seperti ini. Atau juga bisa kita create new document. Ini seperti kayak Word dan juga bisa create new spreadsheet. Ini kayak semacam Excel. New presentation itu kayak semacam PPT teman-teman. Oke, lanjut. Di sini pengujiannya adalah upload file. Oke, pada pengujian performa server ini dilakukan dengan cara upload dan download file dari komputer klien 1 dan komputer klien 2 secara bergantian dan secara bersamaan. Ini kita bisa jalankan di Ubuntu server ya teman-teman, dengan perintah top, maka akan muncul seperti ini teman-teman. Nah, speednya kita bisa lihat ya teman-teman. Maaf, ini agak blur ya teman-teman. Di sini ada task berapa berapa tugas server dan maksudnya server desktop dalam hari itu. Jadi kita bisa lihat ada satu running, load average-nya ada berapa, uptime-nya. Ini uptime itu selama server menyala itu uptime-nya berapa, durasinya itu bakal kelihatan di sini teman-teman. Maaf ya agak sedikit blur. Ini memang dari capture jurnal teman-teman. Oke, kita lanjut ini. Ini yang barusan tadi itu adalah upload file secara bergantian. Nah, ini lanjut ke secara bersamaan berapa top levelnya. Nah, di sini kelihatan teman-teman. Kalau di saya sih kelihatannya. Ini ada dua running. Out average-nya ada berapa? Uptime-nya 223 titik 231 titik 241. Oke, kita lanjut. Ini kalau pengujian download file secara bergantian. Nah, secara bergantian di sini runningnya hanyalah angkanya hanya satu teman-teman. Lalu di sini ada kalau misalkan kita secara bersamaan di sini maka akan muncul task 2 running gitu. Oke. Nah, di sini ada grafik pengujian performa server, upload file secara bergantian. Nah, selisihnya agak lumayan jauh ya teman-teman untuk pemakaian RAM-nya. Beda seperti kalau misalkan kita menyimpan banyak file di PC user masing-masing teman-teman. Ini RAM-nya makin banyak terpakai pasti. Sudah pasti itu kalau untuk di sini kita persenannya ini sangat rendah teman-teman, 10% kurang ya teman-teman. Ini kalau nggak salah itu bisa sekitar 5%. Oke, isi utama penelitian ini berfokus pada penerapan teknologi cloud computing dengan memanfaatkan sistem operasi Ubuntu server yang dikombinasikan dengan aplikasi tersebut. Aplikasi tersebut adalah Nextcloud. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan penyimpanan data yang aman, fleksibel, dan efisien bagi perusahaan CV Raja Wali Putri Jaya. Kelebihan penelitian, beberapa hal yang dapat dianggap sebagai keunggulan dari penelitian ini. Yang pertama, topik yang diangkat sangat relevan dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, khususnya kebutuhan akan cloud storage. Yang kedua, penggunaan perangkat lunak berbasis open source seperti Ubuntu dan Nextcloud menjadikan penelitian ini memiliki nilai praktis yang tinggi, terutama dari sisi efisiensi, biaya, dan fleksibilitas pengembangan. Yang ketiga, struktur penulisan disusun dengan sistematis, dilengkapi data hasil uji coba berupa penggunaan CPU dan RAM saat proses upload dan download, sehingga penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, melainkan juga aplikatif. Selain itu,
Peneliti menyajikan ilustrasi berupa gambar, tabel, dan diagram yang memperkuat pemahaman pembaca. Oke, kekurangan penelitian. Di sisi lain, penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan kurang konsisten karena terdapat penyebutan metode R&D sekaligus penelitian kualitatif yang sebenarnya memiliki pendekatan berbeda. Yang kedua, pengujian hanya dilakukan dengan dua komputer klien sehingga belum mencerminkan kondisi nyata apabila jumlah pengguna bertambah banyak. Ketiga, variabel pengujian terbatas hanya pada pemakaian CPU dan RAM, tanpa mempertimbangkan aspek lain seperti keamanan data, stabilitas jaringan, dan pengalaman pengguna. Selain itu, sebagian referensi yang digunakan masih bersumber dari blog atau situs non-akademik, sehingga kurang mendukung dari sisi akademis. Kesimpulannya, secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi yang cukup baik, terutama dalam memperlihatkan bagaimana teknologi cloud computing berbasis open source dapat diimplementasikan pada skala perusahaan kecil dan menengah. Namun, agar kualitas penelitian semakin meningkat, diperlukan pengujian dengan skala yang lebih luas, metode yang lebih konsisten, serta penguatan referensi dengan sumber-sumber ilmiah yang lebih kredibel. Demikianlah ulasan saya mengenai karya ilmiah ini. Semoga dapat menjadi tambahan wawasan sekaligus memberikan gambaran mengenai kelebihan dan keterbatasan penelitian yang dilakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.